yang akan saya sampaikan pada siang hari ini topik yang ada di sekitar kita ya. Jadi pertama nanti saya akan menyampaikan mengenai apa itu skin barrier. Mungkin rekan-rekan sudah sering ya mendengar istilah skin barrier atau mungkin bahasa Indonesia ada menyebut sebagai sawar kulit ya. Skin barrier atau sawar kulit itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Untuk skin barrier atau sawar kulit ya yang sering kita dengar, mungkin sudah sering Bapak dan Ibu dengar. Nah, sebenarnya itu apa ya? Nah, mungkin kita tidak menyadari keberadaan kulit sebagai organ pelindung. Ya, mungkin kita menganggap kulit itu mungkin sebagai mungkin estetika gitu ya, mungkin atau bahkan kita tidak menyadari itu kehadiran atau fungsi dari kulit. Skin barrier adalah suatu fungsi kulit sebagai organ proteksi. Kami pada gambar yang di atas ya, kita bisa melihat ya bahwa kulit akan melindungi jaringan atau organ di bawahnya terhadap misalnya ini mikroba ya, ada bakteri, ada virus, dan juga bahan lain misalnya polutan atau alergen. Ya, Eh, kita tidak merasakan akibat dari alergen atau polutan karena ada kulit. Kita tidak terinfeksi ya, jaringan otot kita, tulang kita tidak terinfeksi karena adanya kulit. Dan faktor lain misalnya adalah matahari. Kita yang hidup di daerah tropis setiap hari tidak sadar ya. Selain juga manfaat positif dari matahari, sebenarnya juga ada efek negatif ya, terutama kalau kita terlalu lama di bawah matahari, nah itu akan menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tetapi dengan adanya kulit kita, efek dari negatif dari UV yang dikeluarkan oleh matahari itu bisa kita atur ya, sehingga tidak rusak gitu untuk kulit kita. Nah, itu. Jadi itu ada salah satu beberapa sifat kulit sebagai organ proteksi terhadap sesuatu yang datang dari luar. Nah, tetapi juga kulit berfungsi sebagai organ proteksi yang merupakan barrier dari dalam yaitu keluar. Dalam hal ini adalah cairan. Jadi cairan tubuh kita itu bisa kita tahan, kita atur ya pengeluarannya melalui organ kulit, sehingga kita tidak akan kekurangan cairan gitu. Hmm. Dengan demikian, mungkin secara garis besar bisa nampak pada tabel ya, jadi fungsi dari kulit sebagai skin barrier atau sebagai sawar kulit atau sebagai fungsi pertahanan kulit itu punya fungsi dia untuk permeabilitas ya, untuk mencegah masuknya bahan dari luar ke dalam ya, bahan-bahan tidak diinginkan sebagai antimikroba, juga untuk menangkal UV dan juga untuk kekuatan ya, kekuatan kohesi atau integritas kulit dan juga dari dalam dia juga bisa menjaga eh, kadar air dalam tubuh. Nah, jadi itu kurang lebih ya untuk pengertian dari skin barrier. Kemudian saya juga bertanya, sebenarnya skin barrier itu terletak di mana sih pada kulit ya? Rekan-rekan sekalian, mungkin sedikit refreshing mengenai anatomi dari kulit. Jadi kulit kita terdiri dari tiga lapisan. Lapisan atas yang disebut sebagai epidermis, kemudian lapisan yang tengah yang disebut dermis, dan lapisan yang bawah atau subkutan ya. Nah, lapisan atas yang disebut sebagai epidermis itu terdiri dari lapisan-lapisan yang lebih lebih kecil lagi ya. Nah, sawar kulit itu terletak di mana? Nah, sawar kulit terletak pada bagian kulit yang paling luar, ya, yaitu epidermis, tapi lebih spesifiknya lagi adalah epidermis yang paling luar, yaitu di stratum corneum. Nah, yang saya beri tanda lingkaran merah ini ya. Nah, stratum corneum itu sebenarnya merupakan sel mati. Nah, nanti rekan-rekan bertanya ya, kenapa kok ini istilahnya sel mati ya, barang mati kok masih bisa memberikan fungsi yang begitu besar gitu. Kan dia sudah tidak hidup lagi gitu ya. Ya, memang betul. Meskipun dia adalah sel mati, tetapi stratum corneum masih bisa memberikan efek-efek yang luar biasa. Nah, mengapa seperti itu? Mungkin seperti ini penjelasannya. Slide. Ya.
Nah, kalau kita lihat lebih dekat, ya, jadi stratum corneum kita atau lapisan paling luar dari epidermis itu menyerupai gambaran batu bata dan semen. Ya, jadi yang merah ini seperti batu bata ya, semen batu bata. Kemudian di sekitarnya itu adalah semennya. Nah, batu bata ini yang gambaran yang berwarna merah coklat tua ini ya, itu sebenarnya adalah sel sel kulit yang tadinya hidup ya, tadinya hidup. Jadi kemudian dia setelah sampai ke lapisan ini, lapisan paling luar, dia mengalami apoptosis, dia mengalami dimatikan gitu ya, di apa namanya dia sudah mati gitu. Nah, meskipun dia sudah mati, sisa dari sel ini eh, dia membawa suatu zat yang disebut sebagai keratin dan sebagai filagrin ya, yang nanti berfungsi untuk menahan air. Ya, nanti apa itu filagrin nanti akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Nah, tapi intinya di sini adalah pada bekas dari sel ini terhadap butiran-butiran yang berwarna biru ini ya simbolnya, yang merupakan pelembab alami tubuh yang berasal dari protein yang disebut sebagai filagrin. Nah, jadi eh, filagrin inilah ya yang akan mengikat air sehingga sel itu akan tetap tetap lembab. Nah, kemudian fungsi lain yang pada satum corneum ini adalah disebut sebagai intercellular lipid ya. Ini adalah suatu lipid atau lemak yang berada di sela-sela dari sel keratinosit itu. Nah, fungsi dari lipid ini adalah untuk menahan ya, menahan atau sebagai seal gitu ya, menahan masuknya hal-hal yang tidak diinginkan dari luar ataupun untuk mempertahankan kadar air dari dalam lapisan kulit yang dalam. Nah, untuk lapisan lipid ini terdiri dari terutama ya tiga, yaitu seramid, free fatty acid atau asam lemak bebas ya, dan juga kolesterol. Nah, sekarang saya akan lebih membahas mengenai apa yang disebut sebagai filagrin ya, sudah saya sampaikan tadi. Ya, jadi filagrin ini merupakan suatu protein. Ini belum terlalu lama ya diketahui oleh kita. Jadi mungkin sekitar baru 20 tahunan ya. Nah, jadi belum terlalu lama artinya protein ini diketahui. Nah, filagrin ini ada suatu protein sebenarnya dia baru pertama kali diproduksi oleh tubuh itu pada satu lapisan di bawah korneosit tadi. Ya, jadi dia pada lapisan luar itu baru gen yang menyandi untuk filagrin ini diaktifkan. Ya, jadi baru berproduksi ya. Nah, mungkin gambarnya yang ini ya untuk skemanya. Jadi ketika pada lapisan granulosum ya kita lihat itu baru ter apa namanya filagrin ini baru diproduksi. Hmm. Ya, dia awalnya berupa satu rangkaian ya terdiri dari sekitar 10 sampai 12 repeats ya. Nah, kemudian ketika sel itu beranjak menuju ke lapisan yang lebih luar menjadi stratum corneum, filagrin ini kemudian di metabolisme ya dipecah-pecah menjadi monomer ya, menjadi terpisah-terpisah yang kemudian akan mengalami proses lebih lanjut menjadi free amino acid yang kemudian pada akhirnya ketika sel itu mati dan berada di posisi yang paling luar, filagrin ini akan berubah menjadi uh, yang disebut sebagai UCA ya, uraconic acid dan PCA atau pyrrolidone carboxylic acid. Atau mungkin lebih mudahnya kita bilang remukan ya, bukan remukan pempeyek tapi ini adalah remukan dari filagrin. Ya. Nah, UCA dan PCA inilah yang tadi berfungsi untuk mengikat air karena dia bersifat sangat higroskopis sehingga sel di situ tetap mengandung air. Ya, oke. Nah, untuk yang berikutnya kita ke lapisan lemak ya di luar dari korneosit. Lapisan lemak di sini ada tiga tadi ya, adalah seramid, ada free fatty acid dan juga kolesterol. Nah, mungkin yang akan saya sampaikan di sini adalah yang seramid. Karena apa seramid yang saya sampaikan? Karena di antara ketiganya, seramid ini dikatakan merupakan penyusun yang paling dominan ya, dan merupakan penanda atau marker
dari lipid lamela tersebut. Nah, untuk seramid sendiri, eh, dia merupakan, dari strukturnya itu merupakan kombinasi dari fatty acid ya, dan sphingoid base. Nah, jadi akan terbentuk karena kita memiliki 4 tipe base dan 3 tipe dari free fatty acid. Jadi nanti akan ada kira-kira 12 subclass dari seramid. Ya. Tapi kalau kita lihat pada referensi yang lebih baru, ini ditemukan lagi subclass-subclass yang lain ya dari seramid. Jadi mungkin jumlahnya akan terus bertambah seramid ini. Nah, jadi seramid inilah yang tadi merupakan penyusun utama dari lemak yang berada di celah-celah dari korneosit ya. Nah, dua ini ya, korneosit dan juga lemak inilah yang berfungsi sebagai barrier kulit atau sawar kulit yang akan memberikan fungsi yang telah saya sampaikan sebelumnya.